dari kelas algoritma NIM 238/3027. Perkenalkan, nama saya Hilda Zulwatul Hariri dari Prodi Informatika dengan NIM 2324 1010 3011. Untuk soal pertama yaitu mengenai tentang recursive Dumbledore. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang recursive terlebih dahulu. Nah, recursive itu adalah depth yang bisa memanggil parameter terus mengembalikan nilai. Nah, fungsi ini bersifat yaitu memanggil dirinya sehingga menimbulkan pengulangan. Pengulangan itu dapat terjadi jika suatu kondisi tertentu dapat tercapai atau bisa menimbulkan pengulangan tak terbatas hingga menyebabkan error. Pada percobaan satu, yaitu pada soal ini terdapat permasalahan yaitu 7 kali 5 diartikan dengan 7 kali 5 sebagai 5 plus 5 sampai 7 kali. Selanjutnya nilai 5 bisa dikelompokkan sebagai berikut, yaitu 7 kali 5 sama dengan 5 plus 5 plus 5 sampai 6 kali. Periksalah apakah perkalian bisa diselesaikan secara rekursif, yaitu memiliki base case, recursive case, dan apakah dengan menerapkan recursive case berkali-kali bisa menuju base case. Desain dan implementasikan algoritma kali A dan B untuk menghitung A kali B secara rekursif. Base case itu terjadi ketika salah satu faktor perkalian adalah 0. Dalam kasus ini, hasilnya akan selalu 0. Recursive case terjadi ketika kedua faktor perkalian lebih besar dari 0. Dalam kasus ini, kita dapat mengurangi satu dari salah satu faktor perkalian dan mengalihkan sisa faktor tersebut dengan faktor yang tidak berubah. Proses ini diulang hingga mencapai base case. Untuk desain dari algoritma A kali B yaitu seperti ini. Dalam implementasi ini, ketika kedua faktor perkalian lebih besar dari 0, kita mengurangi satu dari faktor pertama, yaitu di sini disebutkan adalah A, dan mengalihkan sisa faktor tersebut dengan faktor kedua yaitu B. Proses ini akan berulang sampai mencapai base case, di mana hasilnya adalah 0. Dalam depth itu kali A dan B. Jika A sama dengan 0 atau B sama dengan 0, maka akan mengembalikan 0. Jika lebih dari 0, maka kembalikan B plus kali A kurang 1, B. Di sini menggunakan angka 7 dan 5. Jika angka 7 sama dengan 0 atau B sama dengan akan kembali menjadi 0. Karena di sini lebih dari 0, maka B tersebut dikurang B plus B kan 5. Nah, A 7 itu dikurangi 1, nanti dikali B. B itu 5. Jadi 7 kurang 1, 6, dikali 5 sama dengan 30. Plus B. B itu adalah 5. Jadi hasilnya adalah 5. Pada percobaan 2, nilai 1, 1, 2, 3,
7. Nilai N didapat dari suku N kurangi 1 plus suku N kurangi 2. Misal, suku 7 didapat dari suku 6 ditambah suku 5, sedangkan suku 1 dan suku 2 ditetapkan nilainya. Periksalah apakah penghitungan suku ke N bisa diselesaikan secara rekursif atau memiliki base case, recursive case, dan apakah dalam menerapkan recursive case berkali-kali bisa memiliki base case. Desain dan implementasikan algoritma Fibonacci atau N untuk menghitung suku ke N secara rekursif. Base case di sini terjadi ketika nilai N adalah 1 atau 2. Dalam kasus ini, nilai suku ke N adalah 1. Recursive case terjadi ketika nilai N lebih besar dari 2. Dalam kasus ini, nilai suku ke N adalah jumlah dari suku ke N dan suku ke N 2. Berikut adalah desain dan implementasi algoritma Fibonacci atau N untuk menghitung suku ke N dalam dari Fibonacci secara rekursif dalam Python. Dalam implementasi ini, ketika nilai N lebih besar dari 2, kita mengambil fungsi Fibonacci N kurangi 1 dan Fibonacci N kurangi 2 secara rekursif hingga mencapai base case N sama dengan 1 atau N sama dengan 2. Kemudian kita mengembalikan jumlah dari dua nilai tersebut sebagai nilai suku ke N. Pada contoh penggunaannya yaitu N menggunakan 7. Jika N sama dengan 1 atau N sama dengan itu akan mengembalikan 1 yaitu return 1. Pada recursive case, return Fibonacci N kurangi 1, maka akan mengembalikan N-nya di sini kan 7. Nah, 7 kurangi 1 itu kan 6. Fibonacci N 7 kurangi 2 yaitu 5. Karena sudah melalui recursive case, maka akan mengeprint suku ke N dalam daerah Fibonacci, yaitu outputnya adalah 13. Nilai suku ke 7 dalam daerah Fibonacci adalah 13. Pada soal 1, buat algoritma untuk mengecek apakah list berisi N bilangan merupakan palindrom. Intinya, lakukan pengecekan apakah bilangan 1 dan bilangan N sama. Jika berbeda, maka bukan palindrom. Jika sama, lanjutkan pengecekan untuk bilangan tunggal sampai dengan N dengan cara yang sama secara rekursif. Pada cara 1, yaitu buat algoritma untuk mengecek apakah list berisi N bilangan merupakan palindrom. Intinya, lakukan pengecekan apakah bilangan 1 dan bilangan N itu sama. Jika berbeda, maka bukan palindrom. Jika sama, lanjutkan pengecekan untuk bilangan kedua sampai dengan N2 dengan cara yang sama secara rekursif. Di sini is palindrom yaitu fungsi palindrom. Jika kurang dari 1, maka akan menggunakan true. Jika else, jika itu indeks ke 0 tidak sama dengan if dari indeks polingan 1 dari list paling terakhir, maka akan dikembalikan salah atau false. Di sini terdapat list 1 yaitu 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1
dan list 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Print fungsi dari if palindrom yaitu memanggil dari list 1. Pada list 1 terdapat true karena indeks awal dan indeks akhir itu sama. Indeks 1, indeks 0 dan indeks 7 itu sama yaitu nilainya 1. Indeks 1 dan indeks 6 itu nilainya sama yaitu 2. Indeks 2 dan indeks 5 itu sama yaitu nilainya 3. Dan indeks ketiga itu sama jadinya 4 dengan 4. Meskipun bilangannya 1 karena terdapat di tengah-tengah maka akan dihitung sama. Pada list 2 yaitu terdapat output false karena indeks pertama atau indeks ke-0 dengan indeks terakhir yaitu 6 tidak sama. Begitupun seterusnya. Hasil dan analisis data. 1. Buat pohon rekursif untuk menggambarkan eksekusi 4 kali 5. Pada graf ini terdapat fungsi kali yaitu A dan B. Jika B sama dengan 0, maka akan mengembalikan 0. Jika L, maka akan mengembalikan A plus fungsi kali A kurang B kurangi 1. Di sini terdapat result yaitu kali 4,5. Di sini 4 itu sebagai A, 5 itu sebagai B. Karena 5 itu tidak sama dengan 0, maka akan membalikan return yaitu A 4 ditambah kali A itu 4, B kurang 1 kan 4, berarti kan 4 kali 4 kan 16. Nah, 16 ditambah A yaitu 4, jadinya 20. Buat pohon rekursif untuk menggambarkan eksekusi 4 kali 5. Nah, untuk pohon rekursif itu seperti ini. Dari atas ada 4 dan 5, yaitu 4 kali 5. Pertama itu seperti tadi 4 kali 4. Soalnya kan 5-nya tadi dikurangi 1. Jadinya itu 4. Nah, yang 5 itu 4 dengan 1, yaitu 4 kali 1 sama dengan 4. Jadinya 16 ditambah 4, dan jadinya 20. Di sini contohnya sama seperti tadi, cuman karena ini bentuk pohon jadi semakin berkurang. Dalam representasi pohon ini, setiap node mewakili panggilan rekursif ke fungsi dengan argumen sesuai. Cabang kiri mewakili panggilan rekursif dengan nilai yang dikurangi, sedangkan cabang kanan mewakili panggilan rekursif dengan nilai yang sama dan nilai 0. Pohon tumbuh ke bawah dari simpul akar yang mewakili panggilan awal ke representasi pohon menunjukkan cara kerja fungsi rekursif dengan memecah masalah menjadi submasalah yang lebih kecil hingga mencapai kasus dasar sama dengan 0. Pada setiap langkah, fungsi menambahkan nilai pada hasil panggilan rekursif dengan nilai yang dikurangi. Hasil akhir diperoleh dengan menjumlahkan semua hasil dari panggilan rekursif yang disimpan dalam variabel dan dicetak ke konsol kali 4
4,5. Untuk tahapannya itu seperti ini. Eh, pada tahapan terdapat 4 kali 5, yaitu karena A dan B, A itu 4, B-nya itu 5. Karena B-nya itu 4, maka outputnya itu 4, jadi 4 kali 4, sama dengan 16. Terus kali 4, karena tadi dikurangi, maka hasilnya itu 1, dan itu 4 kali 1 kan 4, jadinya 16 ditambah 4 sama dengan itu 20. Begitupun untuk tahapan setelahnya itu sama. Nah, seperti tahapan ini kan 4 dan 0 di bracket, maka akan mengembalikan 0. Karena di sini kan jika bracket pun akan mengembalikan 0, maka akan terbukti. Kasusnya sama dengan nomor 9, 4 dan 0 mengembalikan nilai 0. Kasus 12 kali 4,0 mengembalikan 0. Ini juga sama seperti tahapan sebelumnya, cuma beda angkanya, ada A dan B itu beda. Di sini tuh A semuanya 4, semuanya berbeda tuh yang B. Nah, kesimpulannya nih, tahapan recursion dari pemanggilan fungsi 4 dan 5 dapat dijelaskan seperti tahapan-tahapan sebelumnya, di mana setiap langkah menggambarkan pemanggilan recursion dan nilai yang dikembalikan hingga mencapai hasil akhir dari perhitungan tersebut. Buat recursion untuk menggambarkan Fibonacci 4. Pada pemanggilan recursion di sini, setiap node mewakili pemanggilan Fibonacci dengan nilai tertentu. Proses rekursif dimulai dari Fibonacci 4 dan terus berkurang ke bawah sehingga mencapai Fibonacci 0 dan 1. Setiap node itu mewakili dua cabang, seperti Fibonacci-nya yaitu cabang Fibonacci 2 sama 1, Fibonacci 2, Fibonacci jadi Fibonacci 1 dan Fibonacci 0. Masing-masing mewakili pemanggilan Fibonacci dengan nilai lebih kecil. Proses ini menggambarkan cara Fibonacci itu dihitung secara rekursif dengan memutar masalah menjadi masalah yang lebih kecil hingga mencapai kondisi dasar. Tahapannya itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada Fibonacci 4, yaitu dari Fibonacci 3 dan Fibonacci 1. Fibonacci 2. Fibonacci 3 dari Fibonacci 2 plus Fibonacci 1. Fibonacci 2 dari Fibonacci 1 dan 0. Fibonacci 1 dan 0 itu dari Fibonacci 2. Nah, Fibonacci 1 itu sama dengan 1, Fibonacci 2 itu sama dengan 0. Dengan menggunakan Fibonacci 1 sama dengan 1 dan Fibonacci 0 itu sama dengan 0, kita dapat menghitung nilai Fibonacci 2, Fibonacci 3, dan akhirnya Fibonacci 4 dengan menggunakan
nilai ini diberikan sesuai dengan aturan daerah Fibonacci. Dengan demikian, tahapan Fibonacci 4 melibatkan perhitungan nilai-nilai Fibonacci sebelumnya untuk mencapai hasil akhirnya. Nah, kesimpulan dari soal-soal sebelumnya yaitu kuantum Cruciate dan Fibonacci. Kuantum Cruciate itu adalah suatu data yang memungkinkan fungsi rekursif untuk mengembalikan nilai dari fungsi yang sama, tapi dengan argumen yang berbeda. Fibonacci adalah contoh pola rekursif yang digunakan untuk menghitung bilangan Fibonacci, yaitu bilangan yang dihasilkan dari penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Pohon Fibonacci dapat dibuat dengan menggunakan fungsi rekursif, yaitu mengambil dirinya sendiri. Fungsi ini memiliki dasar yaitu ketika argumen fungsi sama dengan 0 atau 1, maka fungsi akan mengembalikan nilai 0 atau 1. Ketika argumen fungsi lebih dari 1, maka akan memanggil dirinya sendiri dengan argumen yang lebih kecil sampai mencapai garis dasar. Dengan menggunakan pola rekursif, kita dapat mengambil nilai dari fungsi rekursif dengan argumen yang berbeda. Hal ini memungkinkan kita untuk menghitung bilangan Fibonacci dengan mudah dan efisien. Pada soal nomor 1, yaitu soal mandiri, pengecekan palindrom dengan pendekatan rekursif bisa diselesaikan dengan memiliki base case dan recursive case. Dalam algoritma sebelumnya, base case terjadi ketika pada list menjadi 0 atau 1. Dan pada saat itu kita sudah mengetahui bahwa list tersebut adalah palindrom. Untuk kodenya itu seperti ini implementasinya. Fungsi is palindrom yaitu list. Jika include list kurang dari 1 akan mengembalikan true. Pada error if list sama dengan 0 tidak sama dengan list indeks yang terakhir yang kurang dari 1, maka akan mengembalikan false. Else return yaitu memanggil fungsi is palindrom pada parameter list akan membandingkan 1 dengan indeks yang 1 yaitu indeks yang paling terakhir. Di sini kita ada list 1 dan list 2. List 1 itu 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. List 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pada print list palindrom 1 itu mengeluarkan outputnya itu true. Karena di sini itu kan membandingkan antara indeks pertama dan indeks terakhir dan seterusnya. Di sini pada list 1 kan 1 yang awal sama dengan yang 1 yang akhir. Begitupun pada indeks 1 sama dengan indeks yang bernilai 2. Begitupun seterusnya. Pada list 2 itu mengeluarkan output false karena tidak sama. Pada indeks pertama dan terakhir itu nilainya tidak sama sehingga menghasilkan output yang false. Pada soal kedua, kita menggunakan pendekatan rekursif untuk memeriksa apakah list merupakan palindrom atau tidak. Dengan mengecek elemen pertama dan terakhir secara berulang, jika elemen pertama dan terakhir sama, maka kita memanggil secara rekursif dengan list yang lebih pendek. Proses ini akan terus berlanjut sampai kita mencapai base case di mana panjang list kurang dari 1 atau sama dengan 1. Jika semua rekursif mengembalikan true, maka list dianggap sebagai palindrom. Nah, ini adalah pola rekursif untuk eksekusi palindrom dengan list 1, 2, 3, 4, 2, 1.
Dalam pola rekursif sebelumnya, setiap nada itu menunjukkan satu panggilan rekursif dari fungsi palindrom. True atau false diberikan di sebelah kanan setiap nada menunjukkan apakah panggilan rekursif tersebut menggambarkan true atau false. Misalnya kita memeriksa ini 1, 2, 3, 4, 2, 1. Nah, karena keduanya itu sama, maka akan memanggil dirinya sendiri dengan list lebih pendek yaitu 2, 3, 4, 2. Nah, itu kan true. Karena ini dan satu sama, maka akan muncul 2, 3, 4, 2. Karena 2 dan 2 itu sama, maka akan muncul true. Sisa 3 dan 4. Pada soal 1.4 yaitu jelaskan tahapan eksekusi palindrom dengan list 1, 2, 3, 4, 2, 1. Pertama adalah panggilan awal memeriksa list 1, 2, 3, 4, 2, 1. Yang kedua adalah mengecek elemen pertama dan terakhir. Elemen pertama dan terakhir itu sama, 1 dan 1. Maka pada panggilan rekursif setelahnya akan menghasilkan list yang lebih pendek yaitu 2, 3, 4, 2. Pada rekursif kedua akan memeriksa list 2, 3, 4, 2. Pada rekursif kedua ini akan dicek elemen pertama dan terakhir. Di sini kan elemennya kan 2 dan 2 ya. Maka akan menemukan true. Setelahnya akan menghasilkan 3 dan 4. Pada rekursif ketiga ini, maka akan memeriksa list 3 dan 4. Karena 3 dan 4 itu keduanya berbeda, maka akan menggambarkan return yang false. Kembali ke panggilan rekursif kedua, rekursif ketiga akan mengambilkan false jika return false ke panggilan rekursif pertama. Tahapan ke-8 adalah kembali ke panggilan rekursif pertama. Panggilan rekursif yang kedua tadi, yang list 2, 3, 4, 2, menggambarkan false sehingga return false ke panggilan asal. Nah, karena dari tahapan eksekusi di atas, karena ada elemen yang tidak sama saat memeriksa list 3 dan 4, maka hasilnya akan false, yaitu menunjukkan bahwa list 1, 2, 3, 4, 2, 1 bukanlah palindrom. Nah, ini karena ini ada yang tidak sama, yaitu 3 dan 4. Nah, pada soal kedua yaitu mencari bilangan terbesar dari sebuah bilangan. Lakukan pembandingan terbesar dari list 1 dengan list n untuk mendapat bilangan terbesar dari list 1 n dengan cara yang sama yaitu secara rekursif. Di sini terdapat dari dengan fungsi find max. Jika jika L fungsi make fungsi dari sebelumnya akan membandingkan indeks pertama dengan terakhir. Jika ini lebih dari yang 0 maka akan memberikan of rest tadi. Jika L itu sama dengan 0 listnya. Di sini penggunaannya list bilangan 3, 8, 6, 2, 9, 4. Pada bilangan yang dari akan memanggil operasi ini format print bilangan besar dari make bilangan. Nah, di sini outputnya adalah 9 karena 9 adalah bilangan yang paling besar. Pada soal nomor 2,
Buat algoritma untuk mencari bilangan terbesar dari sebuah list bilangan. Lakukan perbandingan bilangan terbesar list 1 dengan list untuk mendapatkan bilangan terbesar dari 1 dengan cara yang pertama itu secara ini biasanya seperti penjelasan sebelumnya, yaitu pencarian besar ketika bilangan satu, maka bilangan tersebut akan menjadi bilangan terbesar. Recursive case yaitu ketika panjang list lebih dari 1, kita dapat membandingkan bilangan terbesar dari sublist list 1 n kurang 1 dengan bilangan terakhir. Jadi kita dapat menghitung menjadi untuk kodenya itu seperti ini. Sama seperti sebelumnya, yaitu mencari angka yang paling besar dalam list. Jika ini nol, jika pada sublist sama dengan fungsi dari list number tadi dibandingkan dengan indeks yang sama. Jika L di sini terdapat 9 dan 21 karena 9 adalah angka terbesar dari list 1, angka 21 adalah angka terbesar dari list 2. Desain list tadi menjadi bilangan terbesar list. Di sini menggunakan pendekatan rekursif untuk mencari bilangan terbesar dalam list. Pada background, jika bilangan adalah 1, maka fungsi list langsung mengembalikan elemen tersebut sebagai bilangan terbesar. Seperti ini. Nah, if buat tadi terbesar if matrix dengan list 1, 2, 3, 4, 5, 1. Pada pohon ini ya, next number 1, 2, 3, 4, 5, 1 nanti dipisah, maka 1, begitupun seterusnya sampai mencapai bilangan terbesar. Dalam di atas tuh setiap node itu mewakili waktu dari sifat standar hingga mencapai hasil 5, yaitu adalah nilai terbesar. Panjang sublist adalah 2, sehingga kembali ke panggilan rekursif keempat dengan nilai terbesar yaitu 5. Kembali ke panggilan rekursif ketiga, membandingkan nilai terbesar dari sublist 5 dengan elemen pertama sublist 4. Karena 5 lebih besar dari 4, maka nilai terbesar untuk sublist 451 adalah 5. Kembali ke panggilan rekursif kedua tadi, bandingkan nilai terbesar dari sublist 5 dengan elemen pertama sublist 3. Karena 5 lebih besar dari 3, maka nilai terbesar untuk sublist 3451 adalah 5. Kembali ke panggilan rekursif pertama tadi, bandingkan nilai terbesar dari sublist 5 dengan elemen pertama sublist 2. Karena 5 lebih besar dari 2, maka nilai terbesar untuk sublist 2, 3, 4, 5, 1 adalah 5. Kembali ke panggilan awal yang awal sendiri, bandingkan nilai terbesar dari sublist 5 dengan elemen pertama. Karena 5 lebih besar dari 1, maka nilai terbesar dari list awal 1, 3, 4, 5 adalah 5. Maka proses ini sudah selesai. Dari tahapan eksekusi di atas,
Dalam list 1, 2, 3, 4, 5, 1 menghasilkan of 5 dan proses eksekusi rekursi berhasil menemukan nilai tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya, yaitu materi brute force. Baik, di sini saya akan menjelaskan brute force, yaitu merupakan salah satu bentuk kejahatan pada internet. Brute force juga salah satu pendekatan pada metode penyelesaian masalah dengan sederhana dan efektif. Metode brute force sering digunakan dalam berbagai bidang, salah satunya pada bidang pemrograman. Kelebihan menggunakan metode brute force yaitu bisa mengimplementasikan dengan menggunakan bahasa pemrograman yang paling dasar. Langsung soal. Ya wes. Yang bukan terus. Sebelah pembahasan nomor 2. Kelebihan. Itu terus 1A. Nah, ini. Gak kelihatan, coy. Ini pembahasan tugas mandiri nomor 1. Itu bilangan bulat positif dikatakan prima jika hanya habis dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Dan kata lain, jika ada bilangan bulat 2 sampai dengan bilangan bulat min 1 yang habis membagi bilangan tersebut, maka bilangan tersebut bukan prima. Dari definisi tersebut, buatlah program yang menerima inputan bilangan bulat dan mengembalikan nilai true jika bilangan tersebut adalah bilangan prima dan false jika bilangan tersebut bukan bilangan prima. Menggunakan strategi brute force untuk mendesain solusinya. Di sini terdapat kodenya, yaitu terdapat function is prima yang berisi dengan argumen bilangan bulat positif n, dan jika n kurang dari sama dengan 1, maka dia bukan bilangan prima, karena bilangan prima itu lebih dari 1, maka dia akan mengembalikan nilai false. Lalu terdapat iterasi dari 2 hingga bilangan bulat n menggunakan perulangan for di setiap iterasinya, dan jika n habis dibagi 1, maka akan mengembalikan nilai false, dan jika tidak habis dibagi 1, maka dia akan mengembalikan nilai true. Terdapat variabel 6, yaitu untuk menginputkan bilangan bulat positif dari user, dan juga selanjutnya ada memeriksa apakah 6 tersebut bilangan yang dimasukkan itu termasuk bilangan prima atau bukan. Jika bukan, maka akan mencetak true, dan jika 6 tersebut tidak termasuk bilangan prima, maka akan mencetak bilangan false. Nah, di sini ada outputnya, yaitu memasukkan bilangan bulat positif dengan nilai 5, dan bilangan tersebut setelah dieksekusi menghasilkan nilai true. Lalu nomor 1B. Nah, di sini diharapkan untuk mengecek apakah bilangan ini prima atau tidak. Nah, di sini ada bilangan 10, 2, 3, 4
217, lalu 50, 289, 321, dan 103, 348, 983. Di sini kodenya terdapat mirip seperti tadi ya, yaitu function is prime dengan argumen bilangan bulat prima n, dan jika n kurang dari min 1 akan mengembalikan nilai false karena bilangan prima itu harus lebih dari 1. Lalu terdapat iterasi dari 2 sampai n kuadrat dan dibulatkan, terus ditambahkan dengan 1, dan jika n habis dibagi oleh i maka akan mengembalikan nilai false, dan jika sebaliknya maka akan mengembalikan nilai true. Di sini sudah ada list ya number yang akan dicek tadi, yaitu 10234, 217, terus 5028931, terus yang ketiga 103348983. Terus di sini memeriksa apakah 6 tadi merupakan bilangan prima atau tidak, dan jika iya maka akan mencetak adalah bilangan prima, dan jika 6 tersebut bukan bilangan prima maka akan mencetak bukan bilangan prima. Di sini outputnya sudah terlihat, yaitu bahwa 10234,217 itu bukan bilangan prima. Lalu 50289,321 itu juga bukan bilangan prima. Lalu 103348983 itu juga bukan bilangan prima. Lalu nomor 1C. Di sini untuk bilangan pada soal B yang tadi, berapa iterasi yang dibutuhkan? Untuk nomor 1, untuk bilangan 10, 2, 3, 4, 2, 1, 7, untuk menentukan iterasinya, kita hanya perlu melakukan iterasi dari akar kuadrat bilangan itu sendiri. Bilangan itu sendiri yaitu 10, 2, 3, 4, 2, 1, 7 itu akar kuadratnya yaitu 3197. Nah, kita hanya perlu melakukan iterasi dari angka 2 sampai angka 3197. Oleh karena itu, iterasi yang dibutuhkan adalah 3195. Terus untuk nomor 2, akar kuadrat dari bilangan 50, 289, 321 yaitu 7091. Maka kita hanya perlu melakukan iterasi dari 2 hingga 7091. Oleh karena itu, iterasinya yang dibutuhkan adalah 7089. Selanjutnya nomor 3, yaitu 103348983 itu mempunyai akar kuadrat 10165. Jadi perlu melakukan iterasi dari 2 hingga 10165. Maka dari itu iterasi yang dibutuhkan adalah 10163. Lalu selanjutnya adalah nomor 1D. Nah, di sini cara untuk mengurangi jumlah iterasi tidak perlu menguji dari bilangan 1000 dengan menggunakan semua bilangan dari angka 2 sampai dengan 999. Tetapi cukup dari 2 hingga 31.
maka kita tidak perlu menguji pembagi dari 2 hingga n-1 atau sampai akar n. Kita hanya perlu menguji dari 2 sampai dengan 31, karena itu sudah cukup untuk mengidentifikasi apakah bilangan ini termasuk bilangan prima atau bukan. Lalu selanjutnya, ini adalah kodenya, yaitu dapat function is prime dengan argumen bilangan bulat positif n, dan jika n kurang dari sama dengan 1, maka akan mengembalikan nilai false, karena bilangan prima harus lebih dari 1. Lalu terdapat iterasi dari angka 2 sampai 32 dengan menggunakan perulangan for setiap iterasinya, dan jika n tidak sama dengan i dan n habis dibagi 0, maka akan mengembalikan nilai false, dan jika sebaliknya akan mengembalikan nilai true. Di sini sudah ada variabel numbers-nya, dan langsung diperiksa apakah number tersebut termasuk bilangan prima atau bukan. Selanjutnya, nah di sini mengimplementasi cara yang sebelumnya untuk digunakan untuk menguji angka-angka berikut. Ini baru kita menggunakan function is prime dan argumen bilangan bulat 0, bilangan bulat n. Jika n kurang dari 1, maka return, lalu for i in range 2 hingga mengiterasi 2 sampai 3. Jika n tidak sama dengan i dan n habis dibagi dengan i, maka akan return false. Dan di sini terdapat variabel numbers. Listnya berisi 10234 217, lalu 502 89321, terus yang ketiga 50334 8983. Lalu di sini diperiksa number tersebut merupakan bilangan prima atau bukan. Nah, di sini sudah tertera yaitu 102 bukan bilangan prima. Terus 103348993 bukan bilangan prima. Selanjutnya, menganalisis perbandingan waktu eksekusi program A dengan program E. Program A menggunakan fungsi untuk memeriksa sesuatu bilangan tersebut prima atau tidak dengan cara membagi dari 2 hingga n-1. Lalu dia meminta user untuk memasukkan bilangan bulat positif dan memanggil isPrima untuk memeriksa bilangan tersebut bilangan prima atau bukan bilangan prima. Lalu apabila program E itu menggunakan fungsi untuk memeriksa suatu bilangan prima atau bukan dengan cara memeriksa pembagi dari 2 hingga 31. Lalu melakukan iterasi melalui list numbers yang berisi bilangan yang akan diperiksa. Maka apabila keduanya dieksekusi, program E akan berjalan lebih cepat karena dia tidak terdapat inputan dari user. Selanjutnya nomor 2A. Nah, di sini perkalian antara 2 bilangan positif A dikali B didefinisikan sebagai A kali B sama dengan B plus B plus B sebanyak A kali. Misal 5 kali 4 itu dia merupakan 4 kali 4 kali 4 sebanyak 5 kali.
Dari definisi tersebut, buatlah program yang menarik inputan bilangan bulat 1 dan bilangan bulat 2. Program tersebut mengembalikan nilai bil 1 dikali bil 2 menggunakan strategi brute force untuk mendesain solusinya. Di sini fungsinya terdapat function perkalian dengan argumen berisi bilangan 1 dan bilangan 2. Lalu terdapat variabel hasil yang menginisialisasi dengan nilai 0 dan juga mengiterasi dari 0 sampai bilangan 1 menggunakan perulangan for di setiap iterasinya. Lalu bilangan 2 ditambahkan ke hasil dan akan mereturn hasil. Lalu di sini terdapat variabel inputan untuk memasukkan bilangan bulat pertama dan juga variabel inputan untuk memasukkan bilangan bulat kedua. Di sini memanggil function perkalian yang sudah mengalihkan antara bilangan 1 dan bilangan 2 dan disimpan ke variabel hasil perkalian. Lalu mencetak hasil perkalian dari bilangan 1 dan bilangan 2. Selanjutnya nomor 2B. Nah, di sini coba kembali. Nah, ini tadi outputnya yaitu masukkan bilangan bulat pertama. Kita masukkan 5 dan masukkan bilangan bulat kedua kita masukkan 7. Lalu hasil perkalian tersebut menghasilkan nilai 35. Selanjutnya nomor 2B. Nah, di sini kita mengecek perkalian bilangan berikut menggunakan program yang telah dibuat tadi. Di sini sudah terdapat outputnya, yaitu pertama kita masukkan bilangan bulat positif 1 dengan nilai 34,521 dan juga yang kedua 48,763. Hasil perkalian dari dua bilangan tersebut menghasilkan 168,334,7523. Yang kedua kita memasukkan bilangan bulat positif pertama 298,764 dan bilangan positif kedua yaitu 233,912. Lalu hasil perkalian dari kedua bilangan tersebut menghasilkan 69,88,44,84768. Lalu nomor 3 yaitu masukkan bilangan bulat positif pertama berupa 9,80,239 dan bilangan bulat positif kedua yaitu 1,2,3,4,98. Perkalian dari keduanya yaitu 1,21,05,7556,022. Lalu selanjutnya nomor 2C. Untuk bilangan pada soal B, iterasi yang dibutuhkan adalah dalam konteks perkaliannya menggunakan pendekatan brute force, iterasi merujuk pada jumlah kali penambahan, misalnya dalam operasi A dikali B. Kita menggunakan pendekatan brute force, maka kita akan menambahkan bilangan B sebanyak A kali untuk mendapatkan hasil perkalian. Maka pada nomor 1, 34521 dikali 48763 memerlukan 34521 iterasi. Terus nomor 2 yaitu 298,764
dikali 2,339,12 memerlukan 298,764 iterasi. Lalu untuk nomor 3 yaitu 980 239 dikali 1,2,3,4,98 memerlukan 980 239 iterasi. Lalu selanjutnya nomor 2D. Nah, di sini apakah ada cara untuk mengurangi jumlah iterasinya? Misal, untuk menghitung 8 kali 7, Anda tidak perlu menghitung 7 plus 7 plus 7 sebanyak 8 buah. Namun, kita bisa mengganti menambahkan 14 ditambah 14 tambah 14 sebanyak 4 buah. Nah, untuk mengurangi jumlah iterasi pada operasi perkalian, maka kita bisa menggunakan sifat matematika seperti komutatif dan distributif. Jadi kita bisa memilih angka yang paling kecil untuk dioperand, seperti 5 kali 8. Di sini kita bisa memakai cara dengan menambahkan 8 sebanyak 5 kali. Jadi 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8 dan tidak melakukan 5 dikali tidak melakukan menjumlahkan 5 sebanyak 8 kali. Nah, itu kita akan memiliki iterasi yang lebih sedikit jika kita tuh mengambil operand yang lebih kecil. Lalu selanjutnya, nah di sini kodenya yaitu function hitung perkalian dengan argumen bilangan bulat A dan B. Jika A lebih dari B, maka A tersebut ditukar dari B menjadi A. Intinya tuh angka A itu harus angka yang lebih kecil untuk iterasi yang kecil. Lalu iterasi dimulai dari 0 sampai A, menambahkan B pada result dan memanggil result tadi. Lalu terdapat variabel inputan untuk memasukkan bilangan bulat positif pertama dan bilangan bulat positif kedua, dan memanggil fungsi hitung perkalian dan menyimpan hasil perkalian tersebut di variabel hasil. Lalu mencetak hasil perkalian antara bilangan A dan bilangan B. Selanjutnya, nomor 2E. Di sini mengimplementasikan cara yang Anda buat di soal sebelumnya itu tadi untuk mengecek bilangan ini, yaitu langsung aja slide. Nah, di sini yang bilangan bulat positif pertama yaitu 34521 dikalikan dengan 48763 menghasilkan 16833475523. Dan yang kedua yaitu masukkan bilangan bulat positif pertama 29874 dan bilangan positif kedua 233912 menghasilkan 6988448478. Lalu yang ketiga, masukkan bilangan bulat positif pertama 980239 dikalikan 1234998 menghasilkan 1210575560022. Selanjutnya, menganalisis perbandingan waktu eksekusi antara program A dengan program E.
pada program A yaitu melakukan pendekatan brute force dengan melakukan iterasi sebanyak bilangan 1 kali dan menambahkan bilangan 2 ke variabel hasil. Lalu waktu eksekusi ini tergantung kepada bilangan 1. Lalu program E yaitu mengecek antara A dan B lebih kecil mana, lalu akan mengatur nilai A yang lebih kecil untuk dieksekusi. Tapi lebih efisien karena jumlah iterasi yang ditentukan oleh nilai yang lebih kecil. Lalu selanjutnya ini membuat program untuk menerima inputan bilangan bulat teks pattern. Program tersebut mengembalikan indeks posisi ditemukannya pattern di teks menggunakan strategi brute force seperti yang ditunjukkan di gambar. Nah, di sini terdapat kode untuk menentukan indeks dari teksnya, yaitu terdapat function brute force dengan argumen teks dan pattern, dan terdapat variabel indices dengan yang berupa list untuk menaruh indeks dari teks, lalu for terdapat ulangan dari 0 sampai panjang teks dikurangi panjang pola ditambah 1, dan jika substring teks itu 1 sama dengan angka itu sendiri ditambah panjang pola sama dengan pattern, lalu return indices jika indices tersebut kalau else dia akan berupa -1. Terdapat variabel teks untuk memasukkan teks dan variabel pattern untuk memasukkan patternnya. Lalu di sini memanggil function brute force dengan yang sudah menemukan indeks dari teks dan pattern, yaitu jika result tidak sama dengan -1 maka substring ditemukan pada indeks, dan jika result sama dengan -1 maka substring tidak ditemukan dalam string. Lalu selanjutnya di sini kita mencari posisi pattern 165 di string 1023 021 656 5145 3888 61097355. Dengan menggunakan kode yang tadi, kita tinggal memasukkan string teksnya dan juga posisi dan juga patternnya, yaitu 165. Di sini ditemukan dalam indeks 6, 7, dan 8. Selanjutnya untuk menghitung jumlah iterasi soal B, kita bisa menghitung dengan rumus berikut, yaitu M min N plus 1. Dengan uraian M adalah panjang teksnya dan N adalah panjang patternnya. Teksnya kan 1023 itu, dan seterusnya patternnya 165. Kita hitung ya lengthnya, panjangnya. Jadi panjang teks itu ada 27. Lalu patternnya tuh ada 3. Sesuai rumus yaitu 27 dikurangi 3 ditambah 1 sama dengan 25. Lalu selanjutnya di sini akan menjelaskan algoritma Boyer-Moore adalah salah satu algoritma string matching yang dimanfaatkan untuk proses penyelesaian masalah dalam pencocokan string secara tepat. Terdapat 2 ini bentuk, yaitu pemindaian dari kanan ke kiri, yaitu melakukan pencarian di
ujung pola kanan, dan yang nomor 2 yaitu aturan heuristik yang merupakan strategi untuk mempercepat pencarian pola dalam teks. Salah satunya dengan menggunakan informasi karakteristik dalam teks yang tidak cocok dengan karakter pada pola. Selanjutnya, kelebihan algoritma Boyer-Moore dalam pendekatan brute force, yaitu pertama, kecepatan untuk dalam pencarian, karena algoritma ini melakukan pengurangan jumlah perbandingan yang diperlukan, terutama untuk teks yang panjang dengan pattern yang pendek. Terus, Boyer-Moore juga membandingkan karakter dari kanan ke kiri dengan loncatan karakter yang besar, sehingga mempercepat pencarian string karena dengan hanya memeriksa sedikit karakter, dapat langsung diketahui bahwa string yang dicari tidak ditemukan dan dapat digeser ke posisi berikutnya. Lalu selanjutnya, ini untuk ini menggunakan Boyer-Moore tadi ya, untuk data berikut mencari posisi pattern 165 di string ini, di string 1023, 0216, 5651, 453, 8886, 109, 7355. Di sini terdapat teks kodenya hampir mirip seperti tadi, dan pattern 165 ini ditemukan pada indeks yang nomor 6. Lalu selanjutnya, percobaan 1A. Terdapat list turut bilangan 3, 5, 12, 15, 21, 22, 34, 36, dan mencari indeks bilangan 21 di list tersebut. Ini membuat fungsi iteratif dan rekursifnya. Ini untuk function iteratif, yaitu terdapat function binary search dengan dengan argumen array dan target, lalu variabel left yang diinisialisasi dengan nilai 0, dan memanggil R dalam variabel right, yaitu panjang R dikurangi 1. Lalu menggunakan loop while, apabila left kurang dari sama dengan right, maka mid sama dengan left tambah right tadi, dan jika array pada indeks mid sama dengan target, maka akan return mid, dan elif apabila array pada indeks mid kurang dari target, maka left sama dengan mid plus 1, dan jika else maka right sama dengan mid min 1. Lalu mengembalikan nilai min 1 dan juga variabel yang berisi list tadi dan juga targetnya 21, dan memanggil function binary search yang sudah menemukan indeksnya. Jika indeks tidak sama dengan min 1, maka bilangan ditemukan pada indeks, dan jika indeks sama dengan min 1, maka bilangan tidak ditemukan dalam list. Nah, di sini terminalnya yaitu bilangan 21 ditemukan pada indeks yang keempat. Selanjutnya, ini yang rekursif ya, tadi untuk yang iteratif. Di sini juga terdapat function binary search rekursif dengan parameter array, target, left, dan right. Ini parameternya berbeda ya, lebih banyak. Itu jika left kurang dari sama dengan right, maka mid sama dengan left plus right
Lalu jika array pada list mid sama dengan target, maka akan mengembalikan mid. Dan jika array list mid pointer target, maka akan mengembalikan dan memanggil function binary search dengan mid ditambah 1. Lalu jika else akan mengembalikan binary search dengan mid dikurangi dengan 1. Lalu else apabila left lebih dari right, maka mengembalikan nilai -1. Dan di sini terdapat bilangan list tadi dan juga targetnya yang berupa 21 dan memanggil binary search. Dan jika indeks tidak sama dengan -1, maka bilangan ditemukan pada indeks. Dan jika indeks sama dengan -1, maka bilangan tidak ditemukan dalam list. Dengan menggunakan function rekursif ini, bilangan 21 ditemukan pada indeks 4. Lalu selanjutnya percobaan 1B, berapakah iterasi yang dibutuhkan sampai nilai 21 ketemu. Di sini terdapat function binary search yang berisi argumen array dan target, menginisialisasi variabel left dengan nilai 0, lalu lalu variabel right sama dengan panjang array-nya dikurangi 1 dengan variabel iteration dan diinisialisasikan menjadi 0 dengan perulangan while apabila left kurang dari sama dengan right, maka mid sama dengan left plus right dengan iteration 1 ditambahkan pada iteration. Dan jika array list mid yang sama dengan target, maka akan mengembalikan mid dan iterations. Dan jika array list mid-nya kurang dari target, maka left sama dengan mid plus 1, else itu right sama dengan mid min 1. Return min 1 terdapat bilangan dan target, memanggil function binary search, dan jika indeks tidak sama dengan 1, maka bilangan ditemukan pada indeks. Jumlah iterasi yang dibutuhkan adalah sekian, dan jika indeks sama dengan 1, maka bilangan tidak ditemukan dalam list. Jadi di sini jumlah iterasi yang dibutuhkan oleh 21 yaitu 3. Selanjutnya, apakah ada cara untuk mengurangi jumlah iterasinya? Untuk menghitung 3 pangkat 10, Anda tidak perlu menghitung 3 kali 3 dan 3 kali 3 sebanyak 10 kali, dan bisa diganti menjadi 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 sebanyak 5 buah. Buatlah versi iteratif dan rekursifnya. Di sini sudah terdapat kode iteratif dan rekursifnya, yaitu function versi iteratif ini terdapat parameter AP dan variabel result yang diinisialisasikan menjadi 1, lalu perulangan while apabila B lebih besar dari 0, dan jika B dibagi 2 sisa 1, maka result kali A dan A dikali A, lalu B bagi 2 dan mengembalikan result. Di sini A sama dengan berisi 5 dan B berupa nilai 4. Di sini dimasukkan outputnya yaitu 5 pangkat 4 sama dengan 625. Terus di sini ada
versi rekursifnya, function versi rekursif dengan apa argumen A dan B. Jika B sama dengan 0 maka return 1, dan jika B habis dibagi 2 maka return memanggil versi rekursif yang di atas tadi, dan jika sebaliknya maka return kali versi rekursif, function versi rekursif. Sini A berupa nilai 5, B berupa nilai 4, dan result versi rekursif memanggil versi rekursif. Lalu mencetak A dikali B, yaitu A pangkat B, yaitu 5 pangkat 4, yaitu 625. Selanjutnya, tiga pangkat 20, 5 pangkat 30, 7 pangkat 25. Ini menggunakan iteratif yang tadi, yaitu sama seperti yang tadi. Di sini outputnya sudah ada, yaitu 3 pangkat 20 sama dengan 348678 4401, lalu 5 pangkat 30 yaitu 931322574 615 478515623, dan juga 7 pangkat 25 sama dengan 134 dan seterusnya. Lalu selanjutnya membandingkan waktu eksekusi dari program A dan program E. Ini maksudnya program E ya. Lalu selanjutnya yaitu program E menggunakan loop biasa dengan menggunakan loop for untuk mengalihkan A dengan dirinya sendiri sebanyak 3 kali. Namun dalam program E menggunakan loop while, teknik optimasi untuk mengurangi jumlah iterasi. Setiap iterasi B dibagi 2 dan A dikuadratkan. Jika B ganjil maka A dikalikan dengan hasil yang sebelumnya. Dalam membandingkan kedua program dengan input yang sama, mungkin tidak ada perbedaan yang signifikan ya dalam waktu eksekusinya, karena perhitungan pangkat masih relatif kecil, dan mungkin apabila perhitungan pangkat sudah termasuk yang besar maka akan terlihat perbedaan waktu eksekusinya. Selanjutnya, kesimpulannya yaitu kesimpulan brute force ini ya, yaitu sederhana dan mudah dimengerti karena melakukan pendekatan langsung dan tidak melakukan pemahaman mendalam tentang masalah yang kompleks. Lalu tepat untuk masalah dengan ukuran yang kecil karena brute force ini efektif diterapkan untuk masalah dengan ukuran yang kecil. Langkah-langkahnya langsung, dengan menerapkan langkah-langkah secara langsung sesuai dengan definisi masalah, dan juga brute force ini akan memiliki performa yang buruk untuk menghadapi masalah yang besar karena jumlah langkah atau operasi yang dilakukan meningkat secara eksponensial dengan pertumbuhan ukuran masalah. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.